Oke, halo semuanya, Tajahal. Nah, sekarang saya akan men-share screen kan untuk latihan kalian ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas untuk yang pelajaran kedua ya, bab kedua. Tapi di video ya, kalian nonton di video kan di sana tentang berkenalan ya, menyapa kan gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas latihan yang di bab 2. Ini layarnya bisa kelihatan sama kalian, nampak? Nampak lah, Ustaz. Oke, nampak ya? Sip. Nah, sekarang kita akan latihan untuk yang bab 2. Nah, di latihan bab 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari kosakata dan dialognya. Seingat saya udah kita bahas sekilas ya di grup itu arti dari dialognya itu apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihannya. Minggu yang lalu seingatnya sudah ada saya fotokan sebagian ya. Ini dia latihannya. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini ada tulisan, tapi dia tidak ada Hanyu Pinyin, adanya dalam bentuk Hanzi. Hanzi itu huruf Mandarin seperti ini dia, ya. Oke, jadi di latihan ini ada 5 soal ya, ada 5 soal. Oke, nah kita lihat contoh dari yang soal pertama dulu. Nah, ini latihannya gunanya adalah supaya kalian jangan terlalu mengandalkan Hanyu Pinyin. Jadi diingat bentuk tulisannya, bentuk hanzinya ini diingat bentuknya ya. Nah ini bacanya apa? Nah ada nggak yang bisa membacanya tanpa ada Hanyu Pinyin di sini? Ada nggak yang bisa membaca yang nomor 1 ini? Kira-kira ini bacanya apa dalam bahasa Mandarin? Saya bukakan pointernya. Nah ini ada yang bisa membacakannya yang nomor 1 ini? Ya, silakan kalau ada yang mau mencoba. Enggak. Ini artinya adalah hai, halo itu loh. Apa sih bacanya dalam bahasa Mandarin? Ada? Yang nomor 1 ada yang mau mencoba? Enggak? Jangan malu-malu. Salah tidak apa-apa. Yang nomor 1 ini kira-kira bacanya apa dalam bahasa Mandarin? Ada 2 huruf ini. Ini gampang nih. Coba aja. Mana tahu benar kan? Salah kan nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau? Iya, betul ya. Jadi ini jawabannya adalah bacanya adalah ni hao ya. Ni hao itu kemarin ketika pertemuan pertama sudah kita pelajari artinya adalah hai atau halo. Nah, kalian perhatikan di sini di bawah kata ni-nya itu di bawah kata kamu. Ni itu kan artinya kamu, hao itu baik ya. Jadi di bawah kata kamunya ada di garis bawah. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya bisa diganti dengan yang di dalam kotak-kotak ini. Nah, di dalam kotak-kotak ini ada 3 pilihannya yang bisa digunakan untuk menggantikannya. Yang pertama ini tulisannya mirip dengan ni, tetapi di bawahnya ada tambah 1 lagi tulisannya. Tulisan yang di bawah itu bacanya sin, artinya hati. Dia memanggil kamu dengan menggunakan hatinya, ya kan? Yang kemarin kita jelaskan. Jadi ini bacanya ning. Ning itu artinya apa? Artinya adalah Anda. Kamu juga sih, tapi untuk orang yang gimana? Orang yang bagaimana? Ning itu orang yang lebih tua atau dihormati. betul sekali. Orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Maka kita bisa memanggil ning menggantikan ni. Ya, jadi kalau ni kan artinya kamu. Kalau ning itu kesannya lebih formal, lebih sopan, Anda gitu ya. Jadi misalnya kita ngomong dengan customer kita, pelanggan kita, atasan kita, maka kita tidak bilang ni hao untuk kita say hi sama dia. Kita ganti menjadi ning hao. Yang di garis bawah ini bisa diganti dengan di dalam kotak-kotak. Sehingga kita bilangnya bukan ni hao, tetapi menjadi ning hao. Ning hao itu artinya Anda baik. Nah, kalau ni hao tadi kan kamu baik. Nah, ini lebih sopan dia, lebih formal. Ning hao, Anda baik atau hai, halo. Artinya sebetulnya sama, tetap artinya adalah hai atau halo ya. Cuma respondennya berbeda. Kalau ni hao itu seorang yang umurnya sebaya atau dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya lebih casual gitu, yang tidak begitu formal. Nah, itu kita bilang ni hao. Tapi kalau di acara yang sifatnya formal atau kamu ngomongnya ke orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, maka untuk menunjukkan lebih sopan, gantilah kata kamu ni ini menjadi ning sehingga bilangnya menjadi ning hao. Nah, itu dia ya. Oke, kita yang kedua ini ya. Tulisan pertamanya sama nih, berarti bacanya ni ya. Belakangnya ini bacanya men, nimen. Masih ingat nggak itu apa artinya nimen?
Kemarin saya bilang kalau men itu menunjukkan jamak ya. Segala yang ditambahkan kata men di belakang artinya menjadi banyak. Misalnya, lao shi, guru. Lao shi men, guru-guru. Mama, ibu, mama ya. Mama men, ibu-ibu, mama-mama gitu. Jadi kalau udah tambah men di belakang berarti banyak. Kita lihat di sini. Ni men, ni itu kamu. Ni men, kamu yang banyak. Berarti artinya apa itu ni men? Kalian. Iya, betul kalian ya. Jadi kalau kita ganti yang di garis bawah ini dengan yang ini, nimen, dari tadi yang tadi itu bacanya ni hao, kita ganti menjadi nimen hao. Nimen hao itu artinya apa? Nimen kalian, hao itu baik. Kalian baik, berarti dia say hi kepada kalian gitu. Hai kalian. Nah, itu dia ya, itu ni men hao. Berarti bedanya dengan ni hao itu apa? Kalau ni hao ataupun ning hao ini berarti lawan bicara kita hanya satu orang aja. Maka kita bilangnya ni hao. Atau kalau satu orang itu lebih tua, lebih dihormati, maka kita bilangnya ning hao. Tapi kalau ni men ini berarti responden lawan bicara kita orangnya sudah lebih dari satu. Jadi kalau udah lebih dari satu kan nggak mungkin kita bilang lagi, hai kamu atau hai Anda, nggak bisa kan? Kan lebih dari satu orang, maka diganti menjadi hai kalian, nimen hao. Nah itu dia ya. Oke lanjut yang di bawah. Yang di bawah ini bacanya touch ya. Touch artinya semuanya, everybody. Kalau kita ganti yang di garis bawah dengan yang di kotak-kotak ini menjadi touch ya hao. Artinya semuanya baik. Halo semuanya, hi everybody, gitu ya. Halo semuanya. Itulah yang sering saya ucapkan di salam pembuka ya. Hao kan gitu ya. Halo semuanya. Nah, kadang dari setelah sudah sampai di sini ada yang Ini kapan paket ya? Mana? ya, ada yang mau Internet nanya. nih. Apa itu Zoom? Ada yang mau nanya? Enggak. Oh, bukan ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Biasanya sampai di sini ada yang ingin bertanya. Jadi apa beda penggunaan ni men hao dengan ta jia hao? Kalau tadi ni hao dengan ning hao kan dia respondennya satu orang. Kalau ni men hao dengan ta jia hao kan berarti respondennya lebih dari satu ya. Lawan bicara kita lebih dari satu. Hai kalian, hai semuanya, kan gitu ya. Ni men hao hai kalian, ta jia hao hai semuanya. Nah, apa beda penggunaan antara ni men hao dengan ta jia hao? Ada kira-kira yang mau mencoba menjawab? Ada? Kasih bonus sedikit lah. Kalau nggak ada bonus, nggak semangat kan yang menjawabnya ya. Kalau jawabannya betul, ya. Apa beda penggunaan kalau udah dengar tambah nilai baru semangat ya kan? Oke. Apa beda penggunaan ni men hao dengan ta jia hao? Ni men hao artinya hai kalian, ta jia hao artinya hai semuanya. Apa beda penggunaan hai kalian dengan hai semuanya? Ni men hao dengan ta jia hao. Apa sih beda pemakaiannya? Ada yang mau mengetes menjawabnya? Satu orang aja ya supaya gak lama kali Zoom kita. Satu orang aja silakan. Ada yang mau mencoba? Kalau benar 1, kalau salah 0,5 tetap dapat sih. Nah silakan. Loh, konten diem semua. Saya Lausi. Oh ya, namanya sebutkan. Iya, namanya sebutkan. Nama saya Lewis. Oke, Lewis silakan. Perbedaannya itu kalau ni menhau, halo kalian, itu dia hanya untuk menyapa saja, tidak seharus untuk dibalas gitu. Kalau tajau itu kan halo semuanya, jadi harus ada seperti ada balasan gitu dia. Oh, jadi kalau misalnya kamu contoh lah masuk ke ruangan itu, kamu nampak ada 3 orang temenmu, terus kamu bilang sama mereka, hai kalian, terus kamu nggak mengharapkan mereka jawab sama kamu. Ya, kayak jual kacang gitu lah, kasihan dong, ya kan? Belum begitu tepat. Belum begitu tepat ya. Oke, saya kasih tahu jawabannya ya. Mungkin yang kamu maksud itu yang untuk ta jia hao itu sudah hampir betul, tapi untuk yang ni men hao belum ya. Dua-duanya ini sebetulnya adalah diharapkan jawabannya. Cuma bedanya adalah penggunaan ni men hao dengan ta jia hao itu apa? Kalau ta jia hao itu penggunaannya jauh lebih luas. Kalau ni men hao penggunaannya lebih sempit. Nah, bagaimana saya bilang seperti itu? Contohnya begini, kamu masuk ke ruangan itu,
terus kamu duduk, ya kan, kamu cari tempat dudukmu, terus ada orang di sampingmu, ada dua tiga orang gitu di samping, di depan, ya, sekelilingmu udah ada yang duduk, terus kamu bilang sama mereka, niman hao, hai kalian, berarti kamu hanya menyapa orang yang di sekeliling kamu, yang duduk dekat-dekat kamu, ya. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke ruangan itu, belum kamu duduk, di depan pintu itu aja kamu teriak, Tachahao, hai semuanya. Ah, itu dia bedanya. Jadi bedanya adalah kalau Nimen Hao itu pemakaiannya biasanya hanya untuk orang yang dekat dengan kita atau orang yang sudah kita kenal, yang duduknya dekat, yang jauh nggak kita teriak-teriak, nggak kita sapa dia, ya. Tapi kalau Tachahao itu kenal nggak kenal, tetap kamu sapa. Nah, gitu dia bedanya, ya. Jadi kalau udah saya bilang kayak gitu, biasanya ada yang bilang, ih, langsung berarti Nimen Hao nggak boleh dong dipakai. Kok kesannya dia sombong, dia hanya nyapa yang dekat-dekat aja. Padahal harusnya kan semua orang dia sapa kan, itu baru sopan. Sebetulnya tidak juga, kita tergantung situasi. Misalnya contoh ya, kamu ikut seminar nih. Nah, seminar misalnya siapa ya? Bill Gates datang. Nah, Bill Gates datang ke Medan misalnya. Nah, jadi di seminar itu acaranya ada ribuan orang gitu. Jadi ya kamu masuk ke aula itu, kamu cari tempat dudukmu, ya paling-paling kamu sapalah yang duduk di sekelilingmu. Niman hao, hai kalian, gitu ya kan. Nggak mungkin kamu masuk ke aula itu terus kamu teriak-teriak di sana, halo semuanya, tachahao gitu. Kecuali kalau kamu itu menjadi MC, pembawa acaranya di panggung. Nah, kalau di pembawa acaranya nggak boleh mengatakan niman hao, harus menyapa semuanya. Tachahao, kenal tidak kenal ya harus disapa kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu hanya peserta, kamu masuk ke aula itu terus kamu teriak-teriak, hai semuanya, halo semuanya, kan aneh nampaknya ya. Jadi ini sebetulnya tergantung situasi dan kondisi mana yang cocok ya. Oke, jadi itulah beda penggunaan nih. Ini ning, nimen dengan tachia ya. Bisa juga diganti yang lain, misalnya laoshi guru kan, laoshi hao, hai laoshi. Nah, itulah yang sering seharusnya kalian jawab ke saya. Ketika saya bilang tachahao, hai semuanya, kalian jawab ke saya laoshi hao, kan gitu ya. Atau misalnya kamu jumpa misalnya, oh kita nanti akan belajar hubungan keluarga. Nanti setelah udah masuk hubungan keluarga, bisa kalian sapa misalnya, hai kakek, hai nenek, ya, ye hao, nai hao. Itu bisa diganti. Jadi garis bawah di sini menunjukkan ini subjek yang bisa diganti-ganti. Tidak selama-lamanya hanya ni hao. Jangan kalian taunya hanya ni hao gitu. Sebetulnya ini ni-nya itu menunjukkan kamu bisa diganti dengan responden yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Cara mengerjakannya itu sama. Nah, pertama-tama soalnya itu kita harus tahu dulu cara membacanya apa. Nah, biasakan jangan mengandalkan Hanyu Pinyin. Jadi kalian harus bisa mengenal bentuk huruf Mandarinnya ini, harus mengenal Hanzi-nya ini. Oke, saya bantu ya. Soal yang kedua ini bacanya adalah ni hao ma. Caranya gampang, kamu lihat aja, ini kan ni hao. Ini depannya sama, berarti bacanya ya sama, ni hao. Belakangnya tambah satu huruf, ada tanda tanya, pasti ma ini, ya kan? Ni hao ma, ya. Jadi ni hao ma itu artinya adalah kamu baikkah? Itu sudah kita bahas dari pertemuan yang sebelumnya ya. Ni hao ma, kamu baikkah? Nah, kata kamunya ini, kata ni-nya ini bisa diganti dengan yang di dalam kotak-kotak. Di kotak-kotak ini ada 5 pilihannya yang alternatifnya yang saya buatkan. Tapi bukan hanya yang ini, bisa aja diganti yang lain ya. Oke, ini hanya contoh, ada 5 di sini. Yang pertama ini ning, tadi sudah kita bahas, jadi kita ulang lagi ya. Ning artinya Anda. Jadi kalau diganti ning hao ma. Tadi kan ni hao ma, kamu baikkah? Kalau sudah ganti ning hao ma berarti artinya menjadi Anda baikkah? Berarti kamu bertanya kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih kamu hormati, maka pakai Anda. Ya, lebih sopan, lebih formal gitu ya. Ning hao ma, Anda baikkah? Kalau yang ini apa coba bacanya? Nah, hanya melihat Hanzi bisa nggak dibaca? Jangan mengandalkan hanya iya, ta, betul ya. Ta artinya adalah dia. Oke, jadi kalau saya ganti ta hao ma, dia baikkah? Nah, ta di sini dia bisa umum ya, bisa artinya laki-laki, bisa artinya perempuan, tapi umumnya laki-laki ya. Kalau di sampingnya yang ada kata nu itu, yang ada perempuan kayak
lambang lagi menari gitu, berarti dia itu khusus untuk dia yang perempuan ya. Kalau tulisannya bukan yang mirip seperti ini, ya itu berarti artinya yang hewan atau benda mati ya. Yang satu lagi ada 3 tanya tulisannya. Oke, kita lanjut di bawah. Ini sama dengan yang di sini, berarti udah tahu jawabannya nimen ya. Oke, kalau nima artinya kalian, nimen hauma, kalian baikkah? Ya. Nah, kalau yang ini, apa coba nih bacanya? Ini kan sama dengan ini dia tulisannya. Ini sama dengan ini, tulisan yang kedua. Apa nih bacanya, yo? Taman. Iya, betul. Taman ya. Yang lainnya kalah cepat ya. Oke. Ta ini sama mirip ta ya. Man ini dia tulisannya. Jadi diingat-ingatlah bentuk tulisannya ya. Oke, ini taman. Ya, ini udah tahu tace artinya semuanya. Jadi kalau kita ubah yang di dalam yang digaris bawah dengan kotak-kotak, ning hauma Anda baikkah? Ta hauma dia baikkah? Niman hauma kalian baikkah? Taman hauma mereka baikkah? Taja hauma semuanya baikkah? Oke, tidak ada masalah ya, simple. Dan ini bukan hanya 5 ini aja alternatifnya. Bisa yang lain, bisa juga kamu ganti jadi nama orang. Misalnya nama temanmu, misalnya Andi hauma Andi baikkah? Budi hauma Budi baikkah? Nah, kan bisa diganti yang lain gitu ya. Jadi tidak selamanya subjeknya hanya ini aja, bisa diganti nama temannya, bisa ya. Jadi yang di garis bawah ini menunjukkan dia itu bisa diganti ya, sesuai dengan yang ingin kamu utarakan. Oke, kita lanjut ke yang soal yang berikutnya ya, soal yang ketiga. Kok nggak bisa gerak jadinya ya? Sebentar ya, mungkin karena ada poin. Oke, ini dia soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, soalnya dulu saya bantu bacakannya. Wo ye hen hao. Apa itu kira-kira artinya wo ye hen hao? Ketika kalimatnya terlalu panjang, kalau kamu bingung, artikan satu-satu kata. Wo itu artinya saya. Ye itu artinya Juga Hen itu artinya sangat. Hao itu artinya baik. Oh ye hen hao, saya juga sangat baik ya. Hen itu artinya sangat ya. Dulu tapi kayaknya kalian nggak tahu ya. Waktu film Meteor Garden itu lagi ngehit, kalian udah lahir belum ya? Karena kalian kan masih sangat muda. Udah ya? Udah atau belum? Belum ya. Ada yang barunya itu. Oh, ada yang mungkin masih baby lah ya kan waktu filmnya lagi ngehit. Kapan? Di situ Kapan itu ada namanya si Tao Mingsi itu, dia ada lagunya apa? 我是真的真的很爱你. Nah, jadi itu hen itu sangat. Katanya saya sangat-sangat mencintai kamu. Jadi hen itu sangat. Nah, itu dia. Tapi kalau kalian belum lahir mungkin mesti pulang nanya mama lah ya kan. Kayaknya itu film udah sangat lama sekali ya. Oh ya, hen hao, saya juga sangat baik ya. Kita lihat di sini di bawah kata wo, di bawah kata saya ada di garis bawah. Berarti itu artinya bisa diubah dengan yang di dalam kotak-kotak. Yang di dalam kotak-kotak 3 ini tadi sudah kita bahas. Yang pertama ini adalah ta artinya dia ya. Jadi kalau saya ganti ta ye hen hao menjadi dia juga sangat baik. Yang di sampingnya tamen artinya apa? Ta itu dia, men itu banyak, jamak. Dia yang banyak. Berarti artinya adalah apa? Mereka ya. Jadi dia yang banyak berarti artinya mereka. Mereka juga sangat baik. Tamen ye hen hao. Oke? Yang di bawah ini woman, wo itu saya, men itu banyak, saya yang banyak berarti kami atau kita. Itulah woman ya. Oke, jadi kalau kita ubah yang garis bawah dengan yang di dalam kotak-kotak, ta ye hen hao, dia juga sangat baik. Tamen ye hen hao, mereka juga sangat baik. Woman ye hen hao, kami juga sangat baik. Ya, ini subjeknya juga bisa diganti dengan yang lain. Tidak seperti yang hanya dicontoh ini saja ya. Bisa kalian kondisikan dengan apa yang ingin kalian katakan. Ya, misalnya kalau di sini kan contohnya sangat baik. Kalau tidak baik, bisa kalian ganti kata hanya itu dengan tidak. Tidak itu di pertemuan pertama kemarin ada ya, kita ajarkan pu itu artinya tidak. Ya, pu hao itu tidak baik. Oke, bisa dirubah ya. Jadi semakin banyak kosakata yang sudah dipelajari ya tinggal digabung-gabungkan aja jadi kalimat yang baru. Oke, kita masuk ke yang keempat ya. Yang keempat ini kalimatnya agak panjang tapi dia sebetulnya mirip ya. Di sini kan ini sama nih. Berarti ini bacanya woman ya kan. Ini bacanya
Tau artinya semuanya atau keseluruhan. Dia adalah alat yang digunakan menunjukkan keseluruhan dari subjek di depannya ya. 很好, sangat baik. 我们都很好. Kami semuanya sangat baik. Kenapa kalau ditambah tau ini dia bisa menunjukkan keseluruhannya? Karena kalau misalnya kalimat ini saya tutup ya taunya. Kalau misalnya hanya 我们很好, kami sangat baik. Itu dia tidak menjamin keseluruhan dari kami itu sangat baik. Bisa aja terselip di dalamnya satu orang yang tidak baik. Tapi kalau sudah ditambah kata tau ini, berarti semua dari kami itu, keseluruhan dari kami itu semuanya sangat baik. Itulah fungsi dari kata tau ya. Bisa dilihat kembali di penjelasan di video yang sebelumnya ya. Oke, yang di sini ini sama, berarti tamanya ini sama dengan yang di atas tadi, yang nomor 1 ya, touch ya semuanya ya. Jadi 他们都很好. Keseluruhan dari mereka semuanya sangat baik. 大家都很好, semuanya sangat baik. Tapi kalau bahasa Mandarinnya jadi 大家 semuanya semua sangat baik. Keseluruhan dari semuanya sangat baik gitulah ya. Oke. Nah, yang kelima kita coba ya. Yang ini sudah sama ini tulisannya berarti bacanya 大家 ya. Yang belakang ini saya bantu. Ini bacanya 早安. Ada nggak yang tahu apa itu arti dari 早安? Minggu yang lalu waktu dialog ada itu. 早安小明, 早安小花. Nah, itu. Selamat pagi. Selamat pagi, betul ya. Jadi taja cawan semuanya selamat pagi. Nah, di bawah kata selamat pagi ada di garis bawah, berarti bakalan diubah dengan yang di dalam kotak-kotak. Kotak-kotak ada 3, yang ini bacanya uan. Kalau uan berarti selamat apa? Selamat? Siang. Siang atau sore ya. Siang atau sore boleh menggunakan uan ya. Kalau yang ini wan-an kayak kita sekarang lah ya. Selamat malam ya. Zaijian. Nah, ini yang kalian sangat suka sama si Tianxian Baobao suka ya kan? Masih ingat nggak Tianxian Baobao itu apa? Minggu yang lalu kita terbahas. Oh, Teletubbies itu aja yang masuk di otak, jangan ya, jangan hanya itu aja yang masuk di otak ya. Oke, jadi zaijian ya, zaijian artinya sampai jumpa, taja zaijian sampai jumpa semuanya. Oke, ini kira-kira gambaran kalimat yang bisa kalian modifikasi supaya sesuai dengan yang ingin kalian ucapkan. Oke, nah saya rasa yang ini latihannya sudah cukup. Kira-kira ada yang mau kalian tanya dulu sebelum kita kembali ke grup, kemudian kita masuk bab 3 kita. Setelah itu nanti mungkin minggu depan ada latihan untuk yang bab 3. Ada yang mau bertanya dulu? Enggak. Yuwenti ma, punya pertanyaan kah? Kalau ada jawabnya yo. Kalau tidak ada jawabnya meo. Ya, meo ya, bukan meong ya. Kalau meong itu kucing, meo itu tidak ada. Oke. Nah, saya tanya ya, jawab ya. Yuwenti ma. Meo, yang jawab Meo. Oke, Meo. Oke, bagus. Kalau tidak ada, kalau kalian tidak ada yang mau bertanya, biarlah saya yang bertanya. Kemarin kan kita bilangnya kita belajar angka, ya kan? Terus saya ada bilang kalau nanti ada kesempatan ketika Zoom, saya minta kalian akan menyebutkan nomor handphone masing-masing kan gitu. Tetapi jangan ini nanti di-record pula, nanti masuk YouTube nomor HP-mu jadi terekspos. Jangan. Oke, saya sebutkan aja satu nomor yang saya buat ya, yang ecek-ecek. Oke. Kemudian saya minta kalian untuk menjawabnya dalam bahasa Mandarin. Oke, itu dia ya. Siapa yang bersedia mau mencoba tantangan ini? Satu orang, silakan. Siapa cepat dia dapat ngomong-ngomong. Ayo segera. Siapa? Enggak ada yang mau mencoba. Ada? Salah nggak apa-apa loh. Jangan takut salah. Atau jangan-jangan sudah lupa. Saya coba loh saya. Oke, komisaris kita mau mencoba. Oke, silakan. Ya, oke. Saya sebutkan satu angka ya. Berarti langsung kamu jawab ya. 0812 apa ayo? 0812. 0812. Kosong apa ya? Kosong itu apa yo? Ingatnya angka 1 sampai 10. Lupa kosong. Kosong itu bacanya apa? Kosong itu bacanya ling. 1 sampai 10. Kosong itu bacanya ling. Kosong itu bacanya ling. Iya. Ling. Pa. Iya.
1, 2. 1, 2. Satunya mana? IR. Oke, 08. Ling, Iya, ya. IR. Oke, sekali lagi. 0812 apa bahasa Mandarinnya? Limpa IR. Oke, kemudian kita lanjut ya. 463. Nah, 4 berapa lo, Se? 463. Liu. Seliu. Oke, Liu. iya, 3. San. Oke, 44. Ya. Iya, 56. Se. 56. Ya. Uliu. Oke, berarti udah bisa ya. Jadi yang angka jangan lupa. Sebetulnya saya maunya kalian masing-masing kan gitu. Tapi ini berhubung di record, saya takut nanti nomor telepon kalian terekspos kan bahaya. Jadi lebih baik janganlah ya. Oke, nah sekarang hari ini sudah pertemuan ke-6. Maka minggu depan itu sudah pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-8 kita sudah UTS. Jadi minggu depan akan saya berikan kisi-kisi. Tetapi saya kasih tahu dulu bahannya tentang apa? Bahannya yaitu tentang angka. Jadi berhubung di sini masih ada waktu Zoom kita belum habis, kita latihan dulu yang angka ya. Nah, ujiannya nanti ada 2 bagian. Satu yang tertulis, satu lagi yang lisan ya. Yang lisan itu bentuknya listening. Nanti saya akan menyebutkan bahasa Mandarinnya, sama kayak kita latihan di grup kemarinnya, tapi kalian nggak menjawab di grup lah ya, kalian jawab di lembar jawaban, nanti tinggal difoto. Jadi saya akan menyebutkan bahasa Mandarinnya, satu soal saya baca 5 kali, kemudian kalian tinggal menuliskan angkanya saja, ya, hanya angkanya saja, tidak usah pakai huruf Mandarinnya, tidak usah, hanya angkanya saja. Jadi kita coba ya sekarang, lihat masih ingat atau tidak. Dari yang gampang-gampang dulu lah ya. Leo. Angka berapa itu? Semua jawabnya. Gak apa-apa dibuka aja mic-nya. 6 lo, Se. Oke. Coba lagi yang berikutnya ya. Cio. 9. Iya, 9. Ci. 4. Ci itu berapa? 10 lah, Ustaz. 10. Ci. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Ci. 7. 7. Kalau se baru 4 ya. Oh, iya. Se itu 4. Kalau she itu 10. Oke, kita coba lagi yang 2 kali ngomong ya, yang 2 suku kata kita coba. 16. 16. 16. 40. 40. Berapa? 16. 10 itu 10. Leo itu 6. 10 berarti 16. Oke, kita coba lagi yang lainnya. 90. 90 ya, ada yang betul ya, 90. Ciu itu 9, shi itu 10. Nah, kayak gitulah dia. Jadi kalau dia 10-nya di depan, berarti dia itu belasan. Kalau 10-nya di belakang, berarti itu puluhan. 20, 20 ya, 30, 30 ya. Tapi kalau terbalik, 13 berarti 13, 12 berarti 12. Nah, kayak gitu dia ya. Terus ingat, dalam bahasa Mandarin tidak ada disingkat. Misalnya saya mau mengatakan 32, saya tetap akan bilang 32. Tidak ada saya bilang 3. Tidak ada. Ya, oke. Jadi itu bisa nanti di listeningnya. Bagian listeningnya seperti itu. Kalau bagian yang tulisan nanti minggu depan saya kasih kisi-kisinya tentang apa ya. Tapi topiknya kebanyakan sih tentang angka sama inilah yang menyapa yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, saya rasa itu dia. Ada yang mau kalian tanya dulu, Yuwen Hima, sebelum kita end Zoom ini, dan saya kasih link untuk kalian nonton video yang bab 3-nya. Ada yang mau ditanya dulu? Yuma, Yuwen Hima. Tidak, Meo. Meo lah, Meo. Oh, oke, Meo. Ya Allah, Ustaz. Ya, kalau tidak ada Ruko Meo ya. Oke, ini pun pasti udah mau habis
Zoom kita. Tinggal 10 menit. Oke, kita live lah kalau begitu ya. Bagi yang ketinggalan silakan nonton kembali di YouTube ya. Oke, saya stop recordnya.